Kocak, ekonom dipaksa membangun optimisme, tapi data berbicara lain. Sebelum saya mulai, saya sangat menyayangkan dari cabang keilmuan yang dimiliki oleh Prof. Ferry, dari influence yang dimiliki oleh Bang Ansi Lema, ini justru digunakan untuk fear mongering terhadap kondisi kita hari ini. Saya ekonom ya Pak ya. Jadi begini, jangan Prof, normatif loh. ini, Saya nggak ini, setuju. ini giliran saya bicara. Karena tadi Prof. Ferry kan bicara yieldnya, kata kita spreadnya yield kita terlalu rendah. Tapi katanya kalau ditinggiin cost of fund jadi terlalu tinggi. Dan Jadi itu begini. saya bicarakan data dan fakta. Tidak normatif saya. Boleh Dan saya saya bicara, tidak punya politik bumper. Sabar Prof, boleh saya bicara? Saya akan jelaskan secara sistematis supaya seluruh rakyat Indonesia dapat memahami dengan objektif. Ya tapi tidak menuduh Apa saya. sebenarnya permasalahan daripada pelemahan rupiah kita secara teknikal dan juga apa solusi-solusi yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Ya, kita bedah menjadi beberapa masalah kenapa sih rupiah hari ini kita melemah. Terakhir Mbak Ayu adalah lastly ada faktor trust, betul. Di mana ada keraguan. Ini merupakan salah satu alasan kenapa kita terjadi outflow di capital market. Maka kita berharap figur-figur yang sangat terhormat seperti Prof. Ferry, seperti Bang Ansi, itu menimbulkan optimisme. Jangan hanya mengkomplain bahwa situasi buruk tapi tidak datang dengan solusi. Dari tahun lalu saya sudah berpesan, bukan baru ini hari loh, bahwa what you are doing is wrong. Nah kalau saya dibilang sekarang tidak menimbulkan optimisme, loh saya ngomong berdasarkan data dan fakta. Ya, you cannot put the blame on me. Ya, dan tadi katakanlah ada DHE, ada DSI. The problem is, apakah Anda dipercaya oleh market? Saya baru ngomong dengan beberapa pengusaha, Mbak. Bukan tidak mungkin yang namanya PT DSI ini, maaf aja ya, di pikiran mereka menjadi alat peras untuk memeras pengusaha sawit dan batu bara. Apakah mereka salah berpikir ke sana? Kan enggak, ya kan? Lantas DHE, ya kan? DHE ini apa nggak ada ongkosnya? Itu mengganggu cash flow loh dari perusahaan yang dananya ditahan di sini. Jadi yang namanya polisi, please pikirkan dulu baik-baik ya, lalu baru dikeluarkan, tidak instantaneously mampir di otak lantas bikin perpres. Dan inilah yang mengakibatkan orang kabur dari pasar modal kita dan orang kabur dari Mbak, bayangkan sekarang. Ini mirip tahun 98 loh Mbak ya. Ibu-ibu nih sekarang pada lari ke money changer, menukarkan rupiah dia kepada dolar. Artinya apa? Distrust tadi itu bukan cuma di kalangan investor institusional loh. Bahkan emak-emak duit dapurnya istilahnya sudah tidak mau lagi dipegang dalam bentuk rupiah. Nah sekarang di sini saya suruh ngomong optimisme. Apa yang saya bisa hibur daripada masyarakat yang harus optimis? Tidak ada angka yang menceritakan kepada saya, men kamu harus optimis. Tidak ada. Makanya tadi saya bilang ya, kenapa saya berani meramalkan 25.000 ya. Saya tidak menyuruh Anda beli dolar loh ya. Ini saya sebagai ekonom itu diminta untuk memberikan visi ke depan. Tidak ada mitigation risk yang dilakukan oleh pemerintah. Oke. Ya kan?